Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ila Fuadiati Sofa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mahat Ali Al-Hikam Malang, yang mana saya sedang menempuh pendidikan di bangku kuliah semester 6. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang amanah, atau dalam artinya dapat dipercaya. Tanggung jawab itu amanah. Apakah aku dapat dipercaya? Nah, buat teman-teman semuanya, apakah kalian semua pernah berpikir bahwasanya apakah aku dapat dipercaya ya kepada teman-teman atau kepada orang lain? Dan pada pembahasan ini juga akan memberikan gambaran bagaimana menumbuhkan tanggung jawab sebagai amanah dalam kehidupan sehari-hari kita semuanya. Sebelum memasuki penjelasannya, apa sih tanggung jawab itu? Menurut kalian semuanya tahu nggak? Apa tanggung jawab itu? Di sini ada contoh cerita bahwasannya ada seorang siswa yang dititipkan laptop ke sekolah untuk proyek kelas. Kemudian siswa itu lalai dan meminjamkan laptop tersebut kepada temannya. Kemudian laptop tersebut rusak dan siswa itu menjadi panik dan akhirnya mengakui kesalahannya. Lalu siswa tersebut meminta maaf kepada gurunya. Dari peristiwa tersebut, bagaimana sih menurut pandangan kalian? Jadi, dari peristiwa tersebut, siswa itu bukan anak yang seenaknya sendiri, melainkan lalai dalam menjalankan amanah yang sudah diberikan. Akibatnya, menimbulkan kurang kepercayaan guru terhadap siswa tersebut. Selanjutnya, kita akan memahami tentang makna tanggung jawab dalam Islam. Jadi, dalam Islam itu juga menekankan tanggung jawab kepada seseorang itu harus kita jaga dengan baik. Dalam Islam, tanggung jawab itu bukan cuma soal besar memimpin negara atau dalam kepemimpinan lainnya, tapi juga dalam hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti halnya mengerjakan PR, menjaga barang milik orang lain, atau datang tepat waktu. Beberapa contohnya yaitu seperti tidak membocorkan rahasia teman. Di sini, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga rahasia teman kita. Dikarenakan apa? Itu tanggung jawab bukti bahwa kita memiliki sifat amanah kepada teman kita itu sendiri. Contoh berikutnya yaitu menjaga kebersihan kelas. Di situ menunjukkan bukti bahwa kita bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas kita. Dan ada lagi contoh yaitu selalu datang tepat waktu. Semisal kita punya jadwal hadir di jam 7 pagi. Nah, di jam 7 pagi itu kita sudah berada di tempat tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tanggung jawab dalam Islam. Bagaimana sih tanggung jawab dalam Islam itu? Bentuk tanggung jawab dalam Islam yang pertama yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, serta mendirikan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, dan lain-lain. Kemudian ikhlas dalam beribadah. Itu merupakan sebuah bukti tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu tanggung jawab kepada sesama manusia, seperti halnya menepati janji dan amanah, berlaku adil dan jujur, serta memperlakukan sesama manusia dengan baik. Bentuk tanggung jawab kepada manusia itu untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita memiliki rasa kepedulian, rasa tanggung jawab, serta untuk menumbuhkan rasa keharmonisan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri. Seperti contohnya yaitu menuntut ilmu dan memperbaiki diri, tidak menyia-nyiakan peluang dan waktu, serta menjaga kesehatan dan akal. Selain kita memiliki tanggung jawab kepada Allah dan manusia, kita juga memiliki tanggung jawab kepada diri kita sendiri untuk menjaganya dengan baik. Jadi, jangan sampai kita melupakan tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Pertanyaannya,
Mengapa tanggung jawab itu sangat penting dalam Islam? Jadi, hidup adalah ujian dan setiap manusia khalifah atau pemimpin di bumi ini. Serta tanggung jawab adalah tanda keimanan dan spiritual. Di sini, Islam tidak hanya menekankan hak, tapi juga kewajibannya. Dari pembahasan tadi, apakah kalian semua bisa merenungkan pertanyaan tersebut, bahwasanya apakah aku bisa dipercaya? Dan kalau kamu dikasih amanah, apakah kamu bakal jaga baik-baik atau enggak? Dari pertanyaan tersebut, menurut kalian, jawaban yang sesuai dengan sifat kalian itu bagaimana? Tanggung jawab bukan soal bisa maupun tidak, tapi soal niat dan usaha. Kalau kita niat sungguh-sungguh, pasti kita bisa dipercaya kepada orang lain. Di sini, kita akan membahas lagi tentang langkah-langkah menjadi orang yang bisa dipercaya. Yang pertama, jangan menyepelekan amanah, karena sekalinya kita tidak dapat dipercaya orang lain, itu bisa membuat kita seterusnya tidak bisa dipercayai oleh orang lain. Dua, yaitu sampaikan jika tidak sanggup. Seandainya kita diberi amanah kepada orang lain dan kita tidak menyanggupinya, sebaiknya kita sampaikan saja daripada nanti kita tidak bisa menjaga amanah tersebut. Yang ketiga, yaitu jaga dengan hati-hati seolah itu milikmu sendiri. Jika kita diamanai untuk menjaga barang milik orang lain, maka kita harus menjaganya dengan hati-hati seolah itu barang kamu sendiri. Keempat, yaitu kalau salah, jujur dan tanggung jawab. Apapun resiko, apapun tanggungannya, jika kita melakukan salah, lebih baik kita mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahan kita sendiri. Dari sini, pertanyaannya, kenapa kita wajib memiliki sifat amanah? Dalam Islam, manusia harus memiliki sifat amanah, karena sifat amanah ini merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan, tanggung jawab, dan akhlak mulia. Dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Semoga kita semua menjadi pribadi yang bisa menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab. Kasih semuanya sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.